Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel, dan kali ini kita membahas tentang sejarah sapi, susu, dan juga masuknya hewan tersebut ke Indonesia. Jadi, pada dasarnya sapi itu bukanlah hewan asli Indonesia ataupun Asia Tenggara. Sapi adalah hewan yang berasal dari Asia Selatan, lebih tepatnya di India, di mana penggunaan sapi sebagai hewan ternak, terus transportasi dan lain sebagainya itu lebih sering dipakai di India ataupun di Asia Selatan. Sedangkan di Asia Tenggara, kebanyakan masyarakat kita menggunakan kerbau sebagai alat transportasi. Dan ini masuk akal karena masyarakat Austronesia terbiasa memelihara kerbau yang bisa berenang, bisa juga istilahnya itu dipakai untuk membajak sawah. Tenaganya jauh lebih kuat daripada sapi, tetapi kerbau memiliki satu kelemahan. Kelemahannya adalah dia adalah hewan yang tidak kuat dengan panas. Setiap jam 11 ke atas, kerbau harus mencari kubangan atau pinggir sungai untuk mendinginkan tubuhnya. Ya, bersama seperti kuda nilah, dia tidak bisa lepas dari air. Nah, oleh sebab itu transportasi di daerah Asia Tenggara tidak lepas dari sungai, mulai dari perahu ataupun lain sebagainya. Nah, di era kedatangan Belanda ke Nusantara, awalnya kerbau dipakai untuk transportasi, tapi lambat laun mereka mikir kalau setiap jam 11 mereka harus mandi supaya mendinginkan tubuh, itu dianggap pemborosan, kurang efisien. Akhirnya sapi dibawa dari India masuk ke Indonesia. Punuknya yang kuat itu jauh lebih efisien daripada kerbau yang istilahnya itu dikit-dikit ke air, dikit-dikit ke air. Ditambah masyarakat Eropa, khususnya Belanda, sering minum susu karena susu adalah salah satu bagian dari kebiasaan masyarakat Eropa. Jika tidak minum susu, mereka nutrisinya berkurang, dan itu wajar karena sapi adalah hewan yang bisa diajak berkelana bahkan di tempat yang agak jauh dari air sekalipun, dimulai dari orang-orang Turki, kemudian Turkik ya, Turki itu mulai dari Asia Tengah sampai ke Anatolia sampai ke Eropa. Nah, dan sapi sendiri awalnya berasal dari banteng purba yang namanya Aurok. Aurok itu hampir sama seperti Taurus, ya apa ya namanya, kayak bison lah. Nah, kebiasaan minum susu itu ya, kemudian mereka mikir kalau bawa sapi dari India mereka dapat dua keuntungan. Pertama, mereka dapat susu dari si sapi. Kedua, mereka dapat tenaga penarik dari hewan tersebut. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, jadi inilah ilustrasi dari penyebaran sapi di Asia Tenggara. Asia Tenggara, khususnya kita permudah dengan nama India, itu salah satu penghasil sapi yang sangat banyak. Dan waktu itu Belanda, lebih tepatnya di Sri Lanka, itu mendapatkan sapi dari India karena wilayah tersebut waktu itu dikuasai oleh Inggris, sedangkan Belanda sendiri mendapatkan wilayah di daerah Sri Lanka. Jadi, nah, dahulu ini milik VOC, sedangkan ini milik EIC. Ini punyanya Inggris, sedangkan ini milik Belanda. Mereka istilahnya itu meskipun statusnya adalah pesaing, tapi mau tidak mau mereka adalah pedagang. Mereka butuh komoditas dari India, India juga butuh dari Sri Lanka. Akhirnya
benci tapi suka, mereka harus tukar barang untuk bisa berdagang walaupun dengan harga yang lebih mahal. Oleh sebab itu, sapi-sapi tersebut diimpor dari sini, dibawa ke Asia Tenggara, lebih tepatnya di Jawa, karena waktu itu Jawa menjadi kawasan dominan milik VOC yang paling subur, yang paling karena di Jawa sendiri ketika kita mau ke Asia Tenggara, kuncinya ada di Jawa. Kalau mau ke Malaka pasti harus mampir ke Jawa. Kalau mau ke Maluku pasti lewatnya sini. Itu yang menyebabkan Pulau Jawa begitu berharga. Terutama di Jawa sudah terbiasa dengan memelihara kerbau yang hampir mirip seperti sapi. Hanya saja penanganannya lebih sederhana daripada memelihara kerbau, karena kerbau harus on time. Setiap jam 11 ke atas dia harus cari kubangan untuk memandikan. Kalau sekarang anggap aja kerbau itu seperti mobil, kalau mau berangkat harus dimandikan dulu. Hal yang sama juga begitu kepada kerbau. Sedangkan sapi seminggu sekali gak apa-apa, dan tenaganya bisa dipakai berkali-kali, bahkan jauh dari sumber air. Ibarat kalau sekarang itu ini mobil yang tidak perlu bolak-balik isi bensin lah. Nah, di Jawa sendiri waktu itu adalah daerah yang sangat subur, banyak sekali tebu, teh, kopi yang tumbuh di daerah di sini. Walaupun di Sumatera dan Kalimantan bisa, tetapi yang paling banyak menghasilkan hasil panen itu ada di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, impor sapi ke Jawa waktu itu sangat banyak. Lalu kemana larinya kerbau-kerbau tersebut? Rata-rata mereka sudah mulai jarang dipakai, kecuali masyarakat kampung, dan penyebarannya jauh tersisihkan ke daerah-daerah timur seperti Sulawesi, terus daerah Kalimantan. Itu lebih masih banyak yang menggunakan kerbau. Dan industri susu dimulainya juga di Jawa juga, dimulai dari Jawa Barat menyebar sampai ke Jawa Timur. Mereka tidak mau rugi. Bangsa Belanda adalah orang yang perhitungan sekali. Kalau mereka impor satu barang, mereka harus punya keuntungan terlebih. Dimana aku impor sapi, kira-kira ini bisa dibuat apa saja, ternyata dagingnya bisa dipakai, terus susunya bisa dipakai, tenaganya bisa dipakai, kulitnya bisa dipakai, dan semuanya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa sapi banyak sekali di Pulau Jawa saat itu. Kalau sekarang mungkin kawan bisa cek di internet. Baik kawan, kira-kira itu sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang sejarah sapi. Bahwasanya sapi itu aslinya bukan hewan sini, tetapi menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, terutama kuliner. Semenjak kedatangan sapi, banyak sekali kuliner-kuliner yang berbahan dasar sapi, mulai dari gulai, rendang, kare, dan sebagainya. Awalnya dari daging kerbau, tapi karena daging kerbau itu agak alot, akhirnya masyarakat kita mulai terbiasa menggunakan sapi sebagai kulinernya. Dan tidak disangka ternyata masyarakat Indonesia suka dengan sapi. Selain dagingnya empuk, bisa dipakai buat kerja, terus istilahnya itu kulitnya masih bisa dipakai, bisa dibuat makanan, bisa dibuat kebutuhan lain sebagai baju, apa.
dan itu menimbulkan namanya ekonomi sirkular, saling berkaitan satu sama lain. Industri sapi waktu itu dikuasai oleh orang-orang Belanda, dan Indonesia lagi-lagi hanya sebagai konsumen, hanya menikmati barang jadinya saja. Ketika masyarakat kita mau bikin, tiba-tiba selalu saja ada tambahan pajak lah atau biaya lainnya lah yang menyebabkan masyarakat Indonesia tetap gitu-gitu saja dari zaman Hindia Belanda. Hanya mereka yang punya akses terhadap penguasa yang boleh memelihara sapi, karena sapi itu sangat menguntungkan. Sapi itu sangat dekat dengan orang Eropa karena sapi memiliki susu bisa digunakan sebagai yogurt, bisa dibuat keju yang mereka suka. Sedangkan kalau orang Indonesia yang orang Nusantara yang bikin, ya tahu sendirilah bagaimana. Dan walaupun ada hitam dan putih, itu hal yang wajar, karena sejarah itu tidak membahas tentang kejayaan terus. Kadang sejarah juga membahas tentang luka dan juga peluang yang bisa kita pelajari. Jadi mempelajari sejarah bukan perkara glorifikasi, oh dulu aku begini gini, tapi introspeksi diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan sejarah sapi, susu, dan lain sebagainya. Jika kawan tertarik ataupun mau mengkritisi ataupun menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi saya Kyota Hamzah pamit, salam.